Apa yang lebih mahal dari harga BBM? Harga keadilan dalam sistem energi kita. Nama Riza Khalid kembali muncul ke publik setelah paspornya dicabut. Tapi publik punya ingatan yang panjang soal sosok ini. Seberapa kuat jejaringnya dan bagaimana pengaruhnya menyentuh banyak lini. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari pembersihan mafia migas atau lagi-lagi mengorbankan hak bangsa ini? Saya Wisnu Yuwono, kita bahas dalam catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Riza Khalid bukan sekedar nama. Ia pernah disebut sebagai salah satu tokoh utama dalam skandal Papa Minta Saham pada masa awal era reformasi. Namun klaim bahwa pencopotan jabatan Setia Novanto terjadi karena kasus ini perlu diluruskan. Pencopotan Novanto terkait kasus IKTP bukan secara langsung karena keterkaitan dengan Riza Khalid. Kejaksaan Agung telah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka pada 10 Juli 2025. Ia diduga sebagai beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang terlibat dalam skema korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina pada tahun 2018 hingga 2023. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 285 triliun bersama 8 tersangka lainnya dari internal Pertamina dan jaringan bisnis terkait. Hampir 11 jam rumah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid digeledah oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini merupakan buntut dari ditetapkannya anak dari Riza Khalid, yaitu Muhammad Keri Andrianto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Dari penggeledahan ini, tim penyidik Kejagung menyita sejumlah dokumen dan 2 unit komputer yang diduga berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018-2023. Anaknya, Muhammad Keri Andrianto Riza, juga sudah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam skala yang sama terkait kepemilikan dan pengelolaan terminal Merak melalui korporasi yang mereka miliki. Hingga saat ini, Riza Khalid belum ditahan karena keberadaannya di luar negeri. Disebut-sebut berada di Malaysia atau Singapura dan telah mangkir dari pemanggilan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Imigrasi Indonesia telah mencabut paspornya agar tidak bisa menghindari proses hukum lebih jauh. Setiap tahun, Indonesia mengimpor lebih dari 22 juta kiloliter BBM. Dan sekitar 70% konsumsi itu dipakai untuk transportasi dan industri yang artinya menyentuh kehidupan banyak orang. Di tengah ketergantungan tinggi itu, muncul dugaan korupsi nilai terbesar dalam sejarah migas. 285 triliun rupiah. Angka ini 2 kali lebih besar dari anggaran Kementerian Kesehatan tahun 2024. Jika rakyat harus membayar lebih mahal untuk BBM, sementara ada kebocoran sistemik sebesar ini, maka ini bukan soal kesalahan teknis. Ini soal sistem yang rapuh. Dugaan korupsi ini melibatkan skema markup harga, pengambil alihan aset terminal Merak secara ilegal, dan kolusi antara pengusaha dan birokrat. Semua ini terjadi di bawah kendali PT Orbit Terminal Merak, perusahaan milik Riza Khalid dan anaknya. Kini, pencabutan paspor Riza Khalid tampaknya sebagai langkah hukum konkret. Tapi apakah ini awal penegakan hukum menyeluruh atau sekedar simbol? Kita perlu memastikan bahwa ini bukan sekedar panggung media, tapi titik balik sistemik untuk membenahi tata kelola energi nasional. Kasus Riza Khalid ini seharusnya jadi momentum, bukan sekedar momen.
Tapi sayangnya, kalau kita lihat tren penegakan hukum di sektor energi selama ini, ada kecenderungan untuk hanya menghentikan di permukaan. Ya, seperti menangkap figur, menetapkan tersangka, menyegel aset. Tapi sistemnya sendiri dibiarkan tetap berjalan. Saya khawatir kalau pola seperti ini terus berulang, kita hanya akan melihat pergantian wajah, bukan perbaikan sistem. Ibaratnya, satu oligarki ditumbangkan, lalu muncul nama baru yang mungkin lebih loyal kepada penguasa, tapi tetap memainkan peran dalam skema yang sama. Kontrol distribusi tetap di tangan segelintir orang. Mekanisme pengawasan tetap lemah, dan tata kelola energi nasional tetap rapuh. Publik sudah terlalu sering dibuai retorika. Kami akan bersihkan mafia migas. Kami akan audit sektor energi. Tapi pada prakteknya gimana? Transparansi setengah hati, reformasi setengah jalan. Apakah kita lupa bahwa ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal keadilan distribusi sumber daya? Energi, terutama BBM, adalah urat nadi ekonomi. Ia bukan sekedar komoditas. Ketika distribusinya dikendalikan oleh oligarki, harga bisa dimanipulasi, pasokan bisa dimainkan, dan akses bisa dipolitisasi. Ini bukan teori konspirasi, ini adalah fakta yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok rentan. Itulah mengapa saya selalu menekankan, jangan hanya ganti pemain, ganti sistemnya. Karena kalau tidak, kita hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lain. Dari satu kartel ke kartel baru. Dan dalam skenario seperti itu, rakyat tetap jadi pihak yang kalah. Baik sebagai konsumen, sebagai warga negara, maupun sebagai pemilik sah sumber daya nasional ini. Perubahan yang kita butuhkan adalah sistemik. Bukan semata penegakan hukum berbasis figur, tapi perombakan menyeluruh pada cara kita merancang kebijakan energi. Dari siapa yang punya akses, siapa yang mengawasi, sampai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas distribusi BBM dari hulu ke hilir. Karena bila tidak, maka kasus besar seperti ini hanya akan menjadi headline sesaat. Sebelum kembali ditenggelamkan oleh kompromi politik dan kepentingan bisnis. Apa yang bisa dilakukan? Saya sebagai pengamat kebijakan publik mengusulkan beberapa poin. Pertama, audit publik. Pemerintah harus berani membuka ke publik seluruh rantai impor dan distribusi BBM. Siapa saja pemilik terminalnya, apa mekanisme pengawasannya, ini harus transparan. Kedua, reformasi regulasi dan kelembagaan. BPH Migas perlu diperkuat, baik dari sisi kewenangan maupun kapasitas. Distribusi energi juga harus terdigitalisasi agar bisa dipantau real time dan mencegah praktik manipulatif. Ketiga, penegakan hukum yang menyeluruh, jangan berhenti di aktor bisnis. Siapapun oknum birokrat atau politisi yang bermain di belakang layar harus diseret ke proses hukum. Terakhir, libatkan masyarakat sipil dan akademisi. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan internal pemerintah. Harus ada kontrol sosial agar kebijakan energi berjalan dengan check and balances yang sehat. Demikian pembahasan soal kasus Riza Khalid dan polemik tata kelola energi nasional. Kasus ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang sistem yang membuka ruang bagi kekuasaan dan kapital untuk saling melindungi. Pertanyaannya, apakah negara serius memberantas mafia energi atau hanya mengganti wajah di balik layar? Hari ini Riza, besok entah siapa.
Selama aturan bisa dibajak sesuka, jangan harap energi jadi milik bersama, sebab panggungnya masih milik mereka. Saya Wisnu Yono, sampai jumpa di catatan kebijakan publik dan politik berikutnya.